Jadi saat ini Indonesia kena yang dinamakan dengan middle income trap country, yaitu istilah di mana negara dengan kelas menengah tidak bisa naik ke kelas atas. Jadi negara Indonesia yang ada di kelas menengah saat ini tidak bisa naik di kelas atas atau tidak boleh. Negara yang terjebak di dalam middle income trap adalah negara yang GDP per kapitanya di kisaran $3.500 sampai $5.000 per kapitanya. Seperti Indonesia saat ini yang ada di kisaran $3.900-an. Walaupun katanya kemarin ekonomi Indonesia naik 7%-an, tapi di sektor yang mana yang naik? Maaf lo ya, mung pertanyaannya wong bodoh, mohon maklumi saja. Dan banyak negara yang terjebak di kelas menengah itu selama puluhan tahun lamanya. Seperti Brazil contohnya. Brazil itu lebih dari 30 tahun baru keluar dari istilah negara dengan middle class income-nya. Argentina juga sama, puluhan tahun baru bisa keluar. Hal ini yang membuat para pakar ekonomi berpikir, seandainya Indonesia ini negara besar seperti Amerika atau Cina, di mana keduanya saat ini memainkan perdagangan internasional lebih dari 30%. Maaf, 70%. Maka negara pasar seperti Indonesia ini harus didesain GDP per kapitanya tidak boleh di atas dan tidak boleh di bawah, di trap atau dijebak. Mengapa demikian? Kalau seandainya negara pasar tadi pendapatannya naik, maka negara tersebut bisa jadi negara produsen. Dan ini malah menjadi kompetitor atau pesaing negara besar. Dan tentunya ini nggak boleh oleh negara kapitalis. Tetapi kalau seandainya negara tersebut miskin, misalnya GDP per kapitanya itu di bawah $1.000 per kapita, pasti mereka nggak mampu beli produk dari Cina dan produk dari Amerika. Dan kedua negara itu nggak mau membuat negara tersebut miskin. Makanya negara-negara market harus di-trap di tengah. Lalu cara trapnya itu bagaimana? Biasanya negara yang berpenduduk besar yang dijebak oleh negara kapitalis. Dan caranya dengan jangan jadikan mereka negara produsen atau manufaktur, jangan jadikan mereka swasembada pangan, dan yang terakhir, jangan mereka bisa mengendalikan energi. Seperti perkataan dari Menteri Luar Negeri Amerika tahun 73 dulu, namanya Henry Kissinger. You control the food, you control the people, you control energy, you control the country. Kalau mau mengendalikan rakyat, kendalikan pangan mereka. Dan kalau mau mengendalikan negara, kendalikan energi mereka. Minyak buminya, seperti negara Venezuela waktu itu. Negara ini menghasilkan minyak lebih besar dari Indonesia. Suatu saat, Venezuela melawan hegemoni yang dibuat oleh Amerika dengan menjual minyak mentahnya ke Cina. Amerika pun murka, dan Amerika membuat negara Venezuela menjadi negara failed state, negara gagal, negara pariah. Dengan istilah economic warfare yang dilakukan oleh economic hitman-nya Amerika. Sehingga dalam setahun terjadi hyperinflasi dalam mata uang Venezuela. Nilainya jatuh 1 juta %. Sampai harus menerbitkan cryptocurrency sebagai ganti mata uang negara mereka. Sebagai catatan kaki, Amerika itu sangat memerhatikan kekuasaan di benua Amerika. Mulai dari ujung utara benua Amerika sampai ujung selatan Chili, Argentina harus di bawah kendali Amerika. Oke, sekarang bagaimana cara kita keluar dari jebakan middle income trap tadi? Wahai para sahabat yang budiman, generasi milenial dan generasi zilenial, kalian pasti sudah tahu apa jawabannya dan bagaimana ke depannya.